Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi tentang analisis variansi biaya standar pada mata kuliah kali ini, yaitu Akuntansi Manajemen KH 201 dengan dosen yang bernama Ibu Eni Purwaningsi SEMAK. Pada kelompok 9 ini terdiri dari Maya, Alia, Eria, dan Maisaroh. Yang pertama, definisi dan tujuan biaya standar. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya atau biaya yang dianggarkan atau predetermined cost untuk memproduksi satu unit produk atau melakukan suatu aktivitas. Sistem biaya standar digunakan untuk mengendalikan biaya dan mengevaluasi kinerja dengan membandingkan biaya aktual yang terjadi dengan biaya standar yang telah ditetapkan. Tujuan penggunaan biaya standar. Yang pertama, membantu perencanaan dan pengendalian biaya. Yang kedua, menjadi dasar penilaian kinerja manajemen. Yang ketiga, sebagai alat dalam proses anggaran fleksibel. Yang keempat, mempermudah dalam pengambilan keputusan dan evaluasi efisiensi. Slide selanjutnya, definisi dan tujuan analisis variansi. Analisis variansi adalah proses membandingkan antara biaya standar dengan biaya aktual yang terjadi untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyimpangan, selisihnya, variansi yang terjadi. Variansi ini dapat bersifat menguntungkan, favorable, jika biaya aktual lebih rendah dari standar, atau tidak menguntungkan, unfavorable, jika biaya aktual lebih tinggi dari standar. Tujuan analisis variansi. Yang pertama, pengendalian biaya, yaitu mengidentifikasi di mana biaya aktual menyimpang dari biaya standar. Yang kedua, evaluasi kinerja, yaitu menilai efisiensi departemen produk, pengadaan, dan manajerial. Yang ketiga, pengambilan keputusan, yaitu memberikan informasi untuk tindakan korektif di masa depan. Yang keempat, perencanaan anggaran, yaitu membantu dalam penyusunan anggaran yang lebih akurat di periode berikutnya. Yang kelima, motivasi karyawan, yaitu menjadi dasar untuk sistem bonus atau insentif. Slide selanjutnya, jenis-jenis variansi biaya standar. Analisis variansi dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu yang pertama, biaya bahan baku langsung atau direct material, yaitu biaya standar per unit bahan baku dan kuantitas standar yang dibutuhkan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor, yaitu upah standar per jam dan jam kerja standar yang dibutuhkan. Yang ketiga, biaya overhead atau overhead variance, yaitu tarif standar dan jam kerja standar atau basis aktivitas lainnya yang digunakan. Selanjutnya, A. Biaya bahan baku langsung atau direct material. Biaya bahan baku langsung dibagi menjadi 2. Yang pertama, variansi harga bahan baku atau material price variance, yaitu selisih antara harga aktual yang dibayar untuk bahan baku dengan harga standar yang ditetapkan. Rumusnya sendiri yaitu MPV sama dengan harga aktual dikurangi harga standar dikali kuantitas aktual. Di sini harga aktual adalah harga beli bahan baku per unit. Lalu harga standar yaitu harga standar bahan baku per unit, dan kuantitas aktual yaitu jumlah bahan baku yang dibeli atau digunakan tergantung kebijakan suatu perusahaan. Jika harga aktual lebih tinggi dari harga standar, maka variansinya tidak menguntungkan. Sedangkan jika harga aktual lebih rendah dari harga standar, maka variansinya menguntungkan. Yang kedua, varians kuantitas bahan baku atau material quantity variance, yaitu selisih antara kuantitas bahan baku yang benar-benar digunakan
dengan kuantitas standar yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan output aktual. Rumusnya, MQV sama dengan kuantitas standar dikurangi kuantitas aktual dikali harga standar. Di sini, kuantitas aktual yaitu jumlah bahan baku yang benar-benar digunakan. Lalu kuantitas standar yaitu jumlah output aktual dikali kuantitas standar per unit. Dan harga standar yaitu harga standar bahan baku per unit. Jika kuantitas aktual lebih besar dari standar, maka variansnya tidak menguntungkan. Sedangkan, jika kuantitas aktual lebih kecil dari standar, maka variansinya menguntungkan. Lalu yang B, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor variance. Biaya tenaga kerja langsung juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada variansi tarif upah atau labor rate variance, yaitu selisih antara tarif upah aktual yang dibayar dengan tarif upah standar yang ditetapkan. Untuk rumusnya yaitu LRV sama dengan tarif aktual dikurangi tarif standar dikali jam aktual. Di sini, tarif aktual yaitu tarif upah per jam yang dibayar. Lalu tarif standar, tarif upah standar per jam, dan jam aktual yaitu jumlah jam kerja aktual yang digunakan. Yang kedua, variansi efisiensi jam kerja atau labor efficiency variance, yaitu selisih antara jam kerja aktual yang digunakan dengan jam kerja standar yang seharusnya digunakan untuk output aktual. Untuk rumusnya, LEV sama dengan jam aktual dikurangi jam standar dikali tarif standar. Di sini, jam aktual adalah jumlah jam kerja aktual yang digunakan. Lalu jam standar yaitu jumlah output aktual dikali jam standar per unit. Dan yang terakhir, tarif standar adalah tarif upah standar per jam. Selanjutnya yaitu C, biaya overhead atau overhead variance terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, variansi overhead variable atau variable overhead variance. Yang kedua, variansi overhead tetap atau fixed overhead variance. Yang pertama, variansi overhead variable atau variable overhead variance. Variansi ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, variansi pengeluaran overhead variable atau spending variance. Variansi pengeluaran overhead variable digunakan untuk mengukur agregat dari perbedaan antara tarif overhead variable aktual dengan tarif overhead variable yang dianggarkan. Rumusnya yaitu variansi pengeluaran sama dengan biaya aktual dikurang jam aktual dikali tarif standar. Selanjutnya, variansi efisiensi overhead variable. Variansi efisiensi overhead variable digunakan untuk mengukur perubahan dalam konsumsi overhead variable yang terjadi karena penggunaan efisien atau tidak efisien tenaga kerja langsung. Rumusnya yaitu variansi efisiensi sama dengan jam aktual dikurang jam standar dikali tarif overhead variable. Berikutnya yang kedua, variansi overhead tetap atau fixed overhead variance. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, variansi anggaran atau budget variance. Variansi anggaran adalah selisih antara overhead tetap aktual dan overhead tetap yang dianggarkan. Rumusnya, variansi anggaran sama dengan overhead tetap aktual dikurang overhead tetap yang dianggarkan. Selanjutnya, variansi volume atau volume variance. Variansi volume adalah selisih antara overhead tetap yang dianggarkan dengan overhead tetap yang dibebankan ke produk. Rumusnya, variansi volume sama dengan overhead tetap yang dianggarkan dikurang overhead tetap dibebankan. Selanjutnya, overhead tetap dibebankan sama dengan jam standar untuk output aktual dikali tarif overhead tetap standar. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan analisis variansi. Kelebihan dari analisis variansi memberi alat kontrol biaya yang kuat, membantu evaluasi efisiensi dan kinerja, dan mempermudah pengambilan keputusan manajerial. Serta kelemahannya, kurang relevan dalam lingkungan produksi modern dan cepat berubah, bisa menimbulkan konflik manajerial jika dijadikan alat penilaian yang kaku, dan memerlukan data akurat dan biaya implementasi yang tinggi. Keterbatasan analisis variansi tidak selalu mencerminkan kondisi pasar atau eksternal, data aktualnya bisa terlambat, dan standar yang tidak diperbarui dapat menyebabkan analisis tidak relevan. Kesimpulan dari analisis variansi biaya standar adalah
alat penting dalam akuntansi manajemen untuk mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Dengan memahami dan menghitung berbagai jenis variansi perusahaan, dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan biaya. Sekian materi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.